Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan BHK Podcast episode ketiga ini. Saya Jena. Dan saya Kayla. Hari ini, untuk episode 3, saya akan mewawancari kakak kelas saya dari kelas 12 IPA 1 mengenai pengalaman mereka ujian. Nih, kira-kira gimana rasanya untuk menjalani berbagai ujian secara offline, dari ujian tertulis, praktek, dan kartu setelah terkena efek pandemi. Yuk kita simak bersama-sama. Sekarang, aku sudah bersama Ci Ibel, Ci Nadine, dan Ci Regina. Halo Cici, apa kabar nih? Baik. Wah, sehat-sehat ya? Ya, puji Tuhan lah, sehat. Harus sehat, minggu depan mau ujian, soalnya harus Masih sehat. ada, Harus betul. sehat. Masih ada ya. Oke, mantap banget nih Ci. Oke, gimana sekarang rasanya setelah ujian nih? Apakah lebih bebas atau masih ada ujian lagi ya? Masih ada. Cuma setidaknya udah lewat beberapa, bebannya udah lebih berkurang tenang. lah ya. Ujian utamanya udah lebih lewat, udah. Oh, yang berat-berat udah lepas tuh ya? Oke. Nah, sebelumnya saya selaku perwakilan ekskul broadcasting ini ingin mengucapkan selamat karena sudah menyelesaikan ujian-ujian kemarin nih. Semoga nilainya memuaskan ya. Terus semangat kuliahnya bisa naik, Ci. Amin. Doain ya, semoga lulus kita. Amin. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, pertama-tama gimana nih pengalaman Cici dalam menjalani ujian? Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih selama ngikutin ujian tuh pastinya ada stres, apalagi ujian praktek. Tuh jauh lebih stres daripada ujian-ujian lain, tapi untungnya udah lewat. Oke, kalau dari aku sendiri ya sama, stres juga, tertekan. Habis itu juga pastinya deg-degan ya. Cuman puji Tuhan semuanya bisa lewat dengan baik. Ya sama kayak mereka berdua, kayaknya kita satu angkatan sama semua. Tegang terus kerepotan karena tenggat tugas uprak itu nggak sepanjang yang kita kira. Jadi tugas-tugas uprak tuh biasanya cuma 2 atau 3 hari doang. Jadi kita tuh stres sendiri ngerjainnya. Wah, singkat juga ya ternyata ya. Tapi kira-kira ada nggak ya ujian yang paling berkesan untuk dilalui gitu loh? Kalau buat aku sih waktu kolaborasi PKWU, bahasa Inggris, matematika sama seni budaya. Itu kan lumayan tuh berapa mata pelajaran yang berbeda kolaborasi. Suruh bikin produk, presentasinya pakai bahasa Inggris. Itu bener-bener deg-degan yang sampai mau nangis pas udah di depan ruangannya. Apalagi pas nunggu itu di spin wheel gitu kan. Jadi kita random, kita nggak tahu kita majunya kapan. Itu sih deg-degannya di situ. Wah, deg-degan banget ya. Iya, kalau dari aku sendiri juga sama kayak Ibel, tuh deg-degannya pas kolaborasi PKWU, matematika, seni budaya sama bahasa Inggris itu. Soalnya dari awal kita udah harus bikin produknya yang dimana nggak cuman LED-nya doang nih yang dinilai bisa nyala atau enggak nanti, tapi estetika produknya. Habis itu kita harus ngitung jarak dari titik ke titik, titik ke garis. Presentasinya pakai bahasa Inggris itu bener-bener stres sih waktu itu. Iya, apalagi pas nunggunya gitu, kita nggak tahu kapan kita majunya kan, itu deg-degan banget sih. Tapi berkesan juga. Ya sama sih aku juga. PKWU kolaborasi itu tuh yang paling menyebalkan dan paling menegangkan. Dimana kita bukan cuma ngerjain ya, kita tuh presentasi juga pakai bahasa Inggris untuk menjelaskan komponen-komponen PKWU. Dimana kita pakai bahasa Indonesia aja belum tentu bisa. Ditambah lagi kita disuruh ngitung-ngitung dan menjawab pertanyaan guru-guru. Wah, pertanyaannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau kan ada penguji bahasa Inggris karena kita kolaborasi juga pakai bahasa Inggris. Jadi untuk guru penguji bahasa Inggris ya tetap pakai bahasa Inggris. Sisanya puji Tuhan pakai bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Ya, bisa kejawab dong. Semuanya bisa kejawab pertanyaannya? Bisa. Enggak ada pertanyaan. Itu nggak dapet ya. Oke, sebentar. Nah, kalau dibandingin sama ujian-ujian biasa, tingkat stresnya tuh segimana sih? Kalau ujian prakteknya sendiri sih bikin stres parah ya, karena kan kalau udah di dalam ruangan kita sama penguji itu kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi, bener-bener cuma ngandelin diri sendiri. Jadi sebelum masuk ruangan tuh suka deg-degan, ntar bakal ditanya kayak gimana lah, ntar bakal gimana. Kalau untuk ujian sekolahnya sendiri ya secara tertulis sih nggak sebeban itulah, jadi masih bisa dilalui dengan nggak sesetres itu.
Oke, kalau dari aku sendiri stres banget, jauh lebih stres daripada ujian biasa ya. Jauh lebih stres dari ujian biasa, terlebih ujian praktek. Ya benar kata Ibel tadi, kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Dimana di dalam ruangan ya kita cuman sendiri doang sama penguji-pengujinya. Belum lagi pas teman baru keluar dari ruang ujian cerita, wah gila tadi susah banget, wah gila tadi gua nggak bisa. Ya itu kan bikin kita yang mau maju berikutnya jadi makin deg-degan kan ya. Nah itu untuk ujian praktiknya. Kalau untuk ujian sekolahnya sendiri sama, saya kena mental juga kebetulan ya, nangis ya setelah ngerjainnya. Cuman ya udah lewat ya, udah puji Tuhan ya, sedikit lebih lega. Ya udah lebih lega lah. Iya, baik ujian sekolah maupun ujian praktek dua-duanya jujur bikin stres, capek banget. Karena dulu kalau biasanya kan kita ya paling ulangan harian, PTS, PAS, itu pun kita udah merasa wah ini susah banget. Ternyata ujian sekolah pun yang aku kira bakalan ya biasa aja, ternyata lebih susah daripada yang aku kira. Jadi itu bebannya itu bukan cuma dari ujian prakteknya yang udah capek banget seminggu, ditambah lagi sama ujian sekolah yang kita harus belajar 3 tingkat materi SMA. Karena kan kita belajar dari kelas 10 sampai kelas 12, jadi Harus bukan cuma recall materinya lagi. kita harus mengulang lagi. Dimana kita dulu Udah lupa. dulu Karena kita belajar pandemi online. Iya. Tapi kira-kira buat belajarnya itu dari mana? Karena kan itu udah dari kelas 10, kelas 11, terus kelas 12. Itu materi-materinya belajar gimana? Guru-guru yang berbaik hati ngasih kita kisi-kisi, dan beberapa materi yang kurang lebih kita nggak lupa lah. Pasti kita minta untuk diajarin lagi. Pasti guru-guru juga bantu ngarahin kita kira-kira materi yang harus kita pelajarin itu yang mana aja, kira-kira materi yang porsinya keluar lebih banyak itu mana aja gitu. Ya bisa juga buka-buka PPT atau buku-buku cetak dari kelas 10-11. Betul. Oke, tapi tetap aman ya. Mudah-mudahan. Oke, amin deh, kita doain semoga aman ya. Amin. Nah, persiapan sebelum presentasi kartulnya itu gimana sih, Ci? Kalau kita sebenarnya nggak ada persiapan yang gimana-gimana banget, kita bahkan nggak latihan sebelum presentasi. Betul banget. Jadi kita cuman bagi aja karena kita sama-sama udah ngerti kan porsi kita masing-masing. Jadi kita bagi, semuanya siapin masing-masing, latihan masing-masing. Terus penghambat atau pendukung selama persiapan ujian ini tuh apa aja? Kalau pendukung pastinya pembimbing ya yang selalu membantu mengarahkan kita, dan juga narasumber yang memberikan pengalamannya, membagikan pengalamannya kepada kami. Terus untuk penghambatnya apa? Kalau untuk penghambatnya sendiri tuh mungkin lebih ke kayak ya karena kita deg-degan juga ya sambil dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar waktu. Habis itu kita mungkin juga walaupun pembimbingnya udah ngarahin nih kira-kira penguji itu bakal ngasih pertanyaan kayak apa, cuman kan tetap aja pas di depannya, pas hari H-nya itu ditanya-tanya tuh tetap aja deg-degan ya. Jadi mungkin lebih ke rasa deg-degannya itu sendiri sih yang jadi kayak penghambat kita gitu. Aku mau tambahin, jadi kita karya tulis cuman punya waktu kurang lebih 1 bulan, ditambah lagi tugas-tugas yang lain, mata pelajaran lain pun nggak selesai-selesai, Tetap jalan terus. Jadi penghambat kita tuh sebenarnya tugas-tugas lain atau ulangan-ulangan lain, ya persiapan ujian-ujian lain. Jadi kita nggak bisa langsung fokus ke karya tulisnya itu. Betul. Oh, jadi tugas itu paling utama lah ya penghambatnya. Salah satunya. Oke, kalau gitu apa sih latar belakang pemilihan topik kartul ini? Oke, jadi kalau latar belakang topik pemilihan kartul kita sendiri yaitu catcalling, kan seperti yang udah kita ketahuin bareng-bareng ya, catcalling itu lagi marak banget nih belakangan ini. Banyak juga yang jadi korban catcalling kayak gitu, dan habis itu ngebagiin pengalamannya di sosial media. Dan ternyata setelah korban-korban ini ngebagiin pengalaman mereka jadi korban catcalling di sosial media, tuh ternyata banyak banget respon-respon yang beda-beda lah, maksudnya respon yang diberikan terhadap cerita korban itu beda-beda. Jadi kita habis itu tertarik untuk mengkaji topik catcalling itu secara mendalam dan juga teoretis gitu sih. Oke, I see. Kalau gitu boleh nggak aku minta buat ngejabarin beberapa pendapat perwakilan peserta SMA Didik BHK nih? Oke, berarti ini aku akan jabarin jawaban-jawaban narasumber ini secara umum ya.
dalam penelitian ini kita itu bagi jawaban mereka jadi narasumber laki-laki dan perempuan. Kita bandingin jawaban dari mereka. Nah, kalau yang dari laki-laki ini semuanya itu tidak pernah menjadi korban catcalling, sedangkan yang perempuan ini semuanya pernah. Terus untuk yang laki-laki ini ternyata nggak semuanya pernah melihat catcalling. Itu cukup mengejutkan juga sih bagi kita. Terus untuk yang perempuan ini semuanya pernah melihat dan mengalami. Terus juga mereka semua sepakat, baik laki-laki atau perempuan, bahwa pelaku dan korban catcalling itu tidak terikat dengan jenis kelamin mereka. Jadi perempuan yang selama ini notabene-nya kan lebih sering lah gitu menjadi korban, itu ternyata nggak cuman perempuan aja, tapi laki-laki juga bisa menjadi korban. Dan laki-laki yang selama ini identik menjadi pelaku catcalling itu bisa juga menjadi korban. Terus ada juga respons nih, mereka berpendapat kalau yang narasumber perempuan ini berpendapat bahwa respons yang seharusnya dilakukan kalau menerima catcalling itu menyahuti pelakunya atau menegur. Istilahnya memberikan reaksi lah gitu, jangan diam aja. Sedangkan kalau yang laki-laki ini lebih berpendapat untuk ya udah diam aja, jangan cari masalah lebih lanjut dengan pelakunya. Iya, apalagi pelakunya biasa kan rame-rame. Untuk keamanan lebih baik gak usah dihiraukan. Untuk dampaknya sendiri, ini sebagian besar ini menjawab bahwa dampaknya itu ke kesehatan mental ya, bisa menimbulkan rasa cemas, terus juga trauma untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Kadang juga ada yang merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka sendiri, bisa menjadi depresi, antisosial, seperti itu. Oke. Kira-kira kesulitannya apa aja nih selama pengumpulan datanya? Jadi sebelumnya kita pengumpulan data itu menggunakan teknik kualitatif ya. Jadi kita mewawancarai yang akan kita wawancari yaitu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, waktu kita pengumpulan data ini, waktu kita wawancara, terkadang itu ada apa tuh namanya, lupa. Narasumber. Ada narasumber yang jujur tidak terlalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Mungkin jawabannya kurang relevan dengan pertanyaan gitu. Kurang lengkap juga, atau yang banyak lah macam-macamnya. Mereka terlalu banyak bercerita, atau pokoknya nanti dia bisa keluar dari melenceng dari pertanyaan-pertanyaan kita itu. Oke. Kalau gitu, apa pendapat, harapan, dan saran mengenai cici-cici tentang catcalling ini? Kalau dari aku sih harapannya catcalling ini nggak terjadi lagi ya, walaupun itu sulit sih memang, tapi ya seminimal-minimalnya di lingkungan sekolah kita ini jangan sampai ada yang catcalling, jangan sampai ada yang jadi korban catcalling. Terus juga harapannya sih sekolah dan orang-orang di sekitar ini bisa lebih peduli lagi ya terhadap catcalling, karena ini masuknya itu udah pelecehan seksual, jangan dianggap sebagai candaan doang. Ya, kalau dari aku sendiri juga sama, semoga nggak ada anak-anak yang jadi korban maupun pelaku catcalling. Dan bener banget tadi yang dikatain sama Ibel, aku setuju kalau sekolah, orang tua itu harus nge-build awareness anak-anak terhadap catcalling ini, karena ini juga nggak bisa dianggap sepele. Tadi juga narasumber itu semuanya sepakat kalau ini itu adalah sexual harassment, ini itu adalah pelecehan seksual gitu, yang dimana ini nggak bisa dianggap bercandaan, nggak bisa dianggap enteng. Toh juga semua itu narasumber tadi udah bilang kalau dampaknya itu banyak banget, kayak trauma, rasa takut, nggak nyaman sama badan sendiri gitu. Ya, sama seperti mereka berdua juga, harapan aku tuh nggak ada yang catcalling, baik itu bercanda maupun tidak, karena catcalling ini udah termasuk pelecehan seksual. Terutama lagi di sekolah BHK ini, semoga banget nggak ada yang namanya catcalling. Oke. Wah, ternyata keren banget ya guys topik kartul yang dipilih oleh Cibel, Cinadin, dan Ciregina. Karena ini mengangkat masalah yang seringkali terjadi di masyarakat. Tidak hanya itu, pandangan masyarakat mengenai topik ini masih cukup tabu untuk dibicarakan. Kartul ini pun juga tertulis dengan padu beserta dengan data sampel yang telah dikumpulkan. Semoga dengan podcast ini dapat memberikan inspirasi kepada kalian semua dalam penulisan kartul di masa yang akan datang. Dan besar juga harapan saya dengan fenomena catcalling ini bisa diminimalisir dan memberikan edukasi kepada kalian semua. Terima kasih banyak kepada Cik Claribel, Nadine,
dan Ciregina yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami di BHK Podcast. Sama-sama. Thank you juga. udah memberikan kami kesempatan untuk bisa sharing pengalaman kami mengerjakan karya tulis ini di BHK Podcast. Yeay. Oke, terima kasih ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.